Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah beserta teman-teman yang kami banggakan dan rindukan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat rezeki, nikmat sehat dan dapat menyelesaikan tugas ini. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Listiawati sebagai moderator, beserta rekan kelompok saya yaitu Wandi Setiawan, Tubagus Salman Al-Ghifari, Andi Walena, Nathania Nurafisa, dan Meifah Triana, yang akan menyampaikan materi tentang pemikiran politik Al-Mawardi dalam konteks politik dan ketatanegaraan. Siapa sih Al-Mawardi itu? Ya, Al-Mawardi adalah seorang penulis, tulisan-tulisannya mengulas berbagai disiplin ilmu, mulai dari bidang linguistik, syarah, hukum atau fikih, dan sistem pemerintahan. Ia punya nama lengkap yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Dia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 975 Masehi. Dan beliau wafat pada usia 86 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Rabiul Awal 450 Hijriah atau 27 Juni 1085 Masehi di kota Baghdad. 38 sebutan Al-Mawardi disematkan kepadanya disebabkan ia memiliki kepandaian serta kecerdasannya dalam berpendapat, berdebat, berorasi, dan sekaligus mempunyai keakuratan dalam menganalisis setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan gelar atau julukan Al-Basri ditetapkan terhadap tempat kelahirannya yaitu Basrah. Lalu, apa aja sih pemikiran-pemikirannya? Langsung aja mari kita dengarkan pemaparan dari teman-teman pemateri yang luar biasa ini. Oke, enjoy! Pemikiran politik Al-Mawardi mengenai asal-muasal terbentuknya negara sama halnya dengan Aristoteles dan Plato. Bahkan, Al-Mawardi pun menyampaikan pendapatnya bahwasannya manusia juga merupakan makhluk sosial. Akan tetapi, Al-Mawardi dalam teorinya unsur agama mempunyai tempat yang sangat penting. Jika dibandingkan makhluk lain, manusia merupakan makhluk yang sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain. Menurutnya, yang merupakan kelemahan manusia adalah tidak mempunyai kapabilitas untuk mencukupi semua kebutuhan secara mandiri, serta terdapatnya perbedaan individual yang mendesak manusia untuk bersatu menjalin kerjasama dan saling membantu satu sama lain. Dengan artian bahwa asal-muasal terbentuknya negara disebabkan oleh kebutuhan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bersama, serta berdasarkan akal mereka yang mengarahkan tentang cara bagaimana melahirkan ikatan dan saling membantu satu sama lain dengan yang lainnya. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Jabatan kepala negara dianggap sah dengan dua cara. Pertama, pemilihan oleh Ahlul Halli wal Aqd atau Majelis Syuro. Kedua, penunjukan oleh kepala negara sebelumnya. Hukum menegakkan imamah. Imamah atau kepemimpinan menurut pandangan Al-Mawardi harus diduduki oleh seorang khalifah atau pemimpin, pengusaha, raja, serta kepala negara. Dan label agama pun diberikan kepadanya. Al-Mawardi berpendapat bahwa imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Maka demikian, seorang imam di satu sisi merupakan pemimpin agama dan di sisi lain juga merupakan pemimpin politik. Menurut Al-Mawardi, landasan pendirian imamah merupakan kewajiban secara ijma. Tetapi, landasan kewajiban itu dipermasalahkan, apakah berlandaskan syariah atau hanya rasio saja. Menurutnya ada dua kategori.
Pertama, wajib berdasarkan pertimbangan rasio atau akal, dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial dan mungkin saja mereka dalam pergaulannya terdapat percekcokan, permusuhan, dan pertengkaran. Maka dari itu, untuk menghindari kemungkinan tersebut, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mencegahnya. Jadi secara logika, pemerintah sangat dibutuhkan oleh manusia. Kedua, wajib menurut syariah bukan disebabkan pertimbangan akal, karena pada dasarnya pemimpin melaksanakan tugas agama yang mungkin saja tidak didukung oleh rasio, serta seorang pemimpin tidak wajib melaksanakannya berdasarkan rasio. Sementara itu, kewajiban menurut rasio hanyalah setiap orang yang berakal agar kiranya tidak mengakhiri relasi sesama manusia dan tidak berbuat zalim, serta mengajak manusia untuk mempererat tali silaturahmi dan berbuat adil. Sebagaimana berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 dan juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah dari Abi Soleh dari Abi Hurairah. Ada 7 syarat yang harus dimiliki orang yang dapat dijadikan sebagai kepala negara atau imam, yaitu adil dalam artian yang universal. 2. Tegas serta berani dalam menghadapi musuh dan melindungi rakyat. 3. Ahli dalam mengelola kemaslahatan umum serta perkara rakyat. 4. Berkompeten dalam melakukan ijtihad untuk menghadapi perkara-perkara dan hukum. 5. Sehat penglihatan, pendengaran, dan lisannya agar dapat berpartisipasi langsung dengan tanggung jawabnya. 6. Sehat jasmani supaya tidak terkendala dalam bergerak dan melangkah cepat. 7. Berasal dari suku Quraisy. Adapun mereka yang mempunyai hak untuk memilih harus memiliki 4 syarat. Pertama, memiliki keilmuan sehingga dapat memilih yang pantas serta berhak untuk mengemban jabatan kepala negara beserta syarat-syaratnya. Yang kedua, keseimbangan atau integritas kepribadian menggenapi semua kriteria. 3. Mereka yang mempunyai hak menentukan imam ini yaitu mereka para wakil rakyat atau yang biasa disebut sebagai ahal wal al-aqdi. Keempat, mereka yang mempunyai pendapat yang kuat yang mana membuat mereka dapat menentukan siapa saja yang layak untuk mengemban jabatan kepala negara serta siapa yang berkompeten dalam menentukan kebijakan yang bisa menciptakan kemaslahatan rakyat. Menurut Al-Mawardi, terdapat 2 sistem yang harus ditempuh dalam pemilihan kepala negara, antara lain yang pertama, diangkat oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Yang kedua, berdasarkan wasiat atau penunjukan dari imam sebelumnya. Hal ini menjelaskan bahwa baik dari realitas sejarah maupun akar asal agama Islam, tidak ditentukannya oleh Al-Mawardi sistem yang pasti mengenai pemilihan kepala negara. Akan tetapi, terdapat 3 sistem tentang cara pemilihan sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para sahabat, yaitu yang pertama, berlandaskan pada masa Abu Bakar, pemilihan umum dilaksanakan oleh lembaga legislatif. Yang kedua, berdasarkan di masa promosi Umar bin Khattab, pemilihan sistem komisi ini diresmikan melalui dipromosikan terlebih dahulu pada rakyat. Yang ketiga, berdasarkan naik tahtanya Utsman bin Affan melalui mandat dari kepala negara sebelumnya, yang juga berdasarkan aspirasi suara politik rakyat. Menurut Al-Mawardi, kepatuhan umat padanya akan hilang, yang membuat kekhalifahannya juga hilang kalau terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, khalifah atau imam kehilangan sifat adil, memperturutkan hawa nafsu, dan melakukan kemungkaran. Yang kedua, khalifah atau imam kehilangan kesehatan mental atau fisik, misalnya kehilangan akal, penglihatan, rasa, dan penciuman. Yang ketiga, khalifah atau imam menjadi tawanan atau kekuasaannya dirampas oleh sultan atau amir yang membuat kemerdekaannya hilang. Hal selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah 10 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara menurut Al-Mawardi. Apa aja 10 itu? 1. Memelihara fondasi agama yang telah disetujui oleh para ulama. 2. Mengelola secara efisien pemakaian harta baitul mal. 3. Membangun resistensi untuk melawan musuh. 4. Mengelola sedekah serta pajak. Berdasarkan kewajiban syarah
nasah, dan ijtihad. 5. Memerangi orang-orang yang melawan Islam setelah adanya dakwah. Supaya apa? Supaya mereka menyetujui kehadiran Islam. Selanjutnya, 6. Mengukuhkan keadilan agar supaya yang kuat tidak semena-mena terhadap yang kecil atau yang lemah. Dan begitu pula sebaliknya, agar supaya yang lemah tidak merasa dikucilkan oleh yang kuat. 7. Menegakkan hukum agar supaya kedaulatan rakyat beserta agama Allah dapat terjaga. Selanjutnya 8. Melindungi dan menjaga daerah otoritas dari usikan penjahat dan musuh sehingga rakyat bebas serta terjaga harta maupun jiwanya. Berikutnya nomor 9, memilih para pejabat yang bisa dipercaya dan memilih orang-orang yang berpengalaman untuk membantunya dalam menjalankan amanah serta kebijakan yang ia emban. Terakhir atau 10, melaksanakan secara mandiri pengawasan atas pekerjaan para pembantunya serta mengontrol jalannya proyek sehingga ia dapat menjaga negara dan melaksanakan khitoh politik umat dengan baik. Relasi agama dan negara. Definisi negara menurut Al-Mawardi adalah alat untuk sarana demi menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Dalam pandangan Al-Mawardi, sebuah negara membutuhkan 6 sendi pokok utama untuk dapat mendirinya, yaitu yang pertama, menjadikan agama sebagai pedoman negara. Yang kedua, penguasa yang karismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan. Yang ketiga, keadilan yang menyeluruh. Yang keempat, keamanan yang merata. Kelima, kesuburan tanah yang berkesimbungan. Yang keenam, harapan keberlangsungannya hidup. Al-Mawardi cenderung pada corak pertama bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara karena dengan negara maka agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara sudah barang tentu juga memerlukan negara karena dengan agama negara dapat bersinggungan dalam bimbingan etika dan moral. Al-Mawardi mengatakan kekuasaan yang dibarengi dengan agama akan kekal dan agama ketika dibarengi dengan kekuasaan akan kuat. Pada bagian awal, pada karyanya yang terkenal Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Menurut Al-Mawardi, yang merupakan kelemahan manusia adalah tidak mempunyai kapabilitas untuk mencukupi semua kebutuhannya secara mandiri serta terdapatnya perbedaan individual, yaitu kemampuan, kecenderungan, dan bakat. Mendesak manusia untuk bersatu menjalin kerjasama dan saling membantu satu sama lain. Sementara itu, kewajiban menurut rasio hanyalah setiap orang yang berakal agar kiranya tidak mengakhiri relasi sesama manusia dan tidak berbuat zalim serta mengajak manusia untuk mempererat tali silaturahmi dan berbuat adil. Pada bagian awal pada karyanya yang terkenal Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Definisi negara menurut Al-Mawardi ialah alat untuk sarana demi menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Asal muasal terbentuknya negara disebabkan oleh kebutuhan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bersama, serta berdasarkan akal mereka yang mengarahkan tentang cara bagaimana melahirkan ikatan dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Kekuasaan yang dibarengi dengan agama akan kekal dan agama ketika dibarengi dengan kekuasaan akan kuat. Nah, itu tadi pemaparan kelompok 4 yang membahas pemikiran politik Al-Mawardi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jika ada, please komen di bawah. Oke, tak terasa kita sudah di bagian penutup. Alhamdulillah untuk kesempatan ini. Semoga sedikitnya bisa bermanfaat dan bisa menutrisi otak kita semua. Kami dari kelompok 4 memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.